harapan saya kiranya kepemimpinan itu dapat tugas yang belum diselesaikan masa kepemimpinan kemarin. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Bersamaan dengan dideklarasikannya Komunitas Jokowi Prabowo atau Jokpro 2024 Regional Provinsi Bengkulu. Juga dideklarasikan Jokpro 2024 9 chapter kabupaten dan 1 kota seprovinsi Bengkulu. Menurut jadwal, deklarasi akan dilaksanakan secara virtual oleh Ketua Umum Jokpro 2024 Pusat pada pukul 11 WIB, Minggu 14 November 2021. Di Markas Jokpro 2024 Regional Provinsi Bengkulu, Jalan Budi Utomo 3, Beringin Raya 2, Kawasan Universitas Bengkulu. Jika Jokpro 2024 Regional Provinsi Bengkulu akan dikomandani Alfa Tommy sebagai Ketua, Hairudin MDK sebagai Sekretaris, dan Reda Tama sebagai Bendahara, serta Yuniarti Febria. Sementara Jokpro 2024 Chapter Kota Bengkulu dinahodai Frans Simanjutak SE sebagai Ketua, Putri Rahayu SE sebagai Sekretaris, Insinyur John Hart Sitompul, Bendahara, Erwan Mercu Setiawan SOS, Wakil Ketua, termasuk Dr. Andes Saud Huta Barat, serta beberapa pengurus lain. Frans Simanjuntak, yang juga pernah menjabat Ketua Harian Ormas IKABA, atau Ikatan Keluarga Batak Provinsi Bengkulu, sebenarnya bukan orang baru bagi pengurus elit organisasi di daerah ini. Birokrat yang saat ini sudah memasuki persiapan pensiun. Di berbagai kalangan dikenal supel dalam bergaul, dan tidak membeda-bedakan status sosial dalam berteman. Sebagai birokrat, perjalanan karir Frans Simanjuntak, di antaranya, Kepala Biro Umum Setdaprov Bengkulu, Kepala Sekretariat Korpri Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lebong, Kepala Dinas Parpora Kabupaten Lebong, dan staf ahli Bupati Lebong. Bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan. Sedangkan moto hidupnya, bertemanlah dengan banyak orang, dan jangan sia-siakan usia dalam hidup. Sedangkan Jokpro 2024 Chapter Kabupaten Mukomuko, Hidayat Saleh, Ketua, Jamheri, Sekretaris, dan Rocky, Bendahara, Jokpro 2024 Chapter Kabupaten Seluma, Hapikin, Ketua, Alta Ardianto, Sekretaris, Supran, Bendahara, Jokpro 2024 Chapter Kabupaten Bengkulu Utara, Zulkifli Caniago, Ketua, Roni, Sekretaris, dan Rozi, Bendahara, Jokpro 2024 Chapter Kabupaten Bengkulu Tengah, Burhan Sufaat, Ketua, Erwin Syah, Sekretaris, dan Mariani, Bendahara, Jokpro 2024 Chapter Kabupaten Lebong, Bahtiar, Ketua, Ridwan, Sekretaris, dan Ernawati, Bendahara, Jokpro 2024 Kabupaten Bengkulu Selatan, Ian Dahri, Ketua, Ahmad Murad, Sekretaris, Desmiati, Bendahara. Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Keempat adalah polarisasi ekstrim, ya, di mana perbedaan-perbedaan itu kemudian menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. Nah, kita ingin mencegah itu karena kita lihat trennya ada 2014, 2019 Pilkada Jakarta, lihat juga di Amerika. Nah, makanya kita berpikir bahwa kalau dipasangkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, maka yang tadinya terpisah begitu ya, istilahnya itu apa, cebong sama kampret akan bergabung, dan itu akan melahirkan situasi dan kondisi yang aman dan damai gitu ya. Apalagi kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo gabung, kemungkinan besar nanti pasangan calon itu cuma satu saja ya, pasangan calon cuma satu saja melawan kota kosong. Nah, pengalaman kita kalau melawan kota kosong itu hampir pasti tensinya akan sangat turun, sangat rendah, sehingga Indonesia insya Allah akan aman, damai, dan sejahtera, khususnya ketika kita sekarang harus bangkit dari masalah COVID ya, dan masalah-masalah turunannya seperti masalah ekonomi. Kami menjaring mereka untuk kemudian setelah mereka mendirikan Jokpro di daerah masing-masing, baru kami akan deklarasi. Kira-kira mudah-mudahan waktu 4 bulan 5 bulan bisa.
Karena memang ternyata animo mereka itu besar, tapi selama ini mereka berpikir bahwa merubah konstitusi adalah suatu hal yang tabu, padahal itu tidak, itu diizinkan oleh konstitusi juga. Jadi kami kira dengan Saudara Sekjen, kami akan kerja semaksimal mungkin untuk secepatnya bisa menjaring mereka sebanyak. Komunitas Jokpro 2024 nantinya mengkampanyekan gagasan Jokowi Prabowo 2024 agar MPR melakukan amandemen UUD 1945 masa jabatan menjadi 3 periode.